Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 2 Januari 2025. Mari saudara kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersaksi dengan tidak berdusta. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai dengan 28 dan Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan 28. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua saudara pasti mengenal saudara tokoh perjanjian baru yang sangat terkenal. Ya, Yohanes Pembaptis. Dia terkenal karena disebutkan saudara sebagai Elia yang datang. Dialah tokoh sebagai pembuka jalan untuk misi keselamatan yang dilakukan oleh Yesus. Walaupun dirinya terkenal saudaraku yang terkasih, namun dirinya tak ada kesombongan atau bermegah diri. Dia bersaksi tentang dirinya dengan tidak berdusta. Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Yohanes 1 ayat 20. Beda saudara dengan diri kita yang sering bermegah diri dengan kesombongan dan adanya kebohongan-kebohongan. Tak ada kerendahan hati seperti Yohanes yang mau merendahkan hati saudara. Saat ditanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan. Engkau kan nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Yohanes 1 ayat 21. Saudaraku, dia tak mau menonjolkan diri dan mengaku-ngaku Elia saudara. Dia katakan bukan. Dia bersaksi tentang identitas dirinya dengan jujur. Yohanes dengan terus terang menyatakan bahwa dirinya hanyalah pribadi yang diminta untuk mempersiapkan jalan sebelum hadirnya Mesias itu. "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan." Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes 1 ayat 23. Tugas Yohanes menyiapkan Israel untuk menyambut Yesus dengan meluruskan jalan untuk Tuhan. Apa artinya luruskan jalan bagi Tuhan? Meluruskan jalan bagi Tuhan saudara adalah meluruskan kondisi hati kita. Hati yang berkelok-kelok, hati yang berbukit-bukit, hati yang penuh semak duri saudara. Adalah hati yang tidak akan dimasuki Tuhan. Hati yang berkelok-kelok adalah hati yang angkuh dan sombong. Tidak butuh orang lain. Hati yang meremehkan orang lain. Hati yang telah diisi bermacam-macam kesukaan duniawi dan ruang rohani diganti menjadi gudang penyimpanan segala keangkuhan manusia. Manusia angkuh yang tidak butuh Tuhan. Kemajuan teknologi membawa kesombongan karena manusia merasa bisa mengatur dan mengelola hidupnya sendiri. Ingat saudaraku, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Dan ada 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amsal 6 ayat 16 sampai dengan 19. Saudaraku, sebagai orang-orang percaya saudara, sebagai anak-anak Allah, hendaknyalah kita mengikuti kehendaknya. Hiduplah dengan penuh kerendahan hati. Tidak sombong dan bersaksi dusta saudara. Tapi jadilah anak-anak Allah yang mau bersaksi
akan kebenaran dari dirinya Tuhan kita Yesus Kristus, seperti halnya Yohanes. Dia bersaksi, mengakui dengan tidak berdusta. Kita semua, saudara, diutus untuk bersaksi tentang Dia, bersaksi demi kemuliaan Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih, jadilah saksi-saksi Kristus dengan penuh kerenan hati, penuh kasih, bersaksi tentang kebenaran firman, sehingga banyak jiwa-jiwa mendapat cahaya terang dari kesaksian kita, sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Inilah tujuan Yohanes tampil, di mana mempersiapkan banyak orang bertobat untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, Sang Mesias. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau menjadi saksi Tuhan yang penuh kerenan hati, penuh kasih, tidak bermegah diri, menjauhi dari kemunafikan, saudara. Dan kita mau sebagai saksi dengan menghidupi apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dihidupi. Salam damai dalam kasih Kristus Tuhan kita untuk kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.